Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Asmita selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi dalam organisasi. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kami nikmat kesehatan sehingga dapat menyelesaikan tugas komunikasi dalam organisasi. Salawat serta salam tak lupa kami kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang berilmu seperti yang saat ini. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya, Anung Prabowo Laganja, selaku moderator, dan teman saya Indrawati Pakaya, Hari Kusuma Dewo, dan Asriani sebagai presentator. Langsung saja saya persilakan kepada presentator untuk memaparkan materinya. Komunikasi dalam organisasi. Komunikasi merupakan suatu proses pertukaran pemikiran antara individu satu dengan lainnya dengan tujuan tertentu untuk menyampaikan suatu ide, gagasan maupun informasi. Dalam hal ini, komunikasi dalam organisasi merangkum segala bentuk pertukaran informasi di antara anggota organisasi. Hal ini bisa termasuk komunikasi vertikal dari atas ke bawah atau sebaliknya, horizontal antara departemen, atau diagonal lintas hierarki. Komunikasi yang efektif dalam organisasi melibatkan penyampaian pesan yang jelas, pemahaman yang baik, serta mengedepankan saluran komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi. Hal ini merupakan pilar penting yang mendukung kerjasama, keterlibatan, dan kesuksesan seluruh organisasi. Fungsi komunikasi dalam organisasi. A. Fungsi informatif. Fungsi informatif adalah untuk menyampaikan informasi yang relevan, akurat, dan penting bagi anggota organisasi. Ini mencangkup 1. Penyebaran informasi, menyediakan data, fakta, dan informasi kepada anggota organisasi untuk membantu mereka memahami tujuan, tugas, dan perkembangan organisasi. 2. Memberikan petunjuk, memberikan arahan dan panduan tentang tugas, tanggung jawab, serta ekspektasi yang harus dipenuhi oleh anggota organisasi. 3. Membangun pengetahuan bersama, mengkomunikasikan pengetahuan baru, tren, atau perubahan di industri atau lingkungan kerja yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. 4. Melaporkan kinerja, menyajikan laporan, evaluasi, dan analisis kinerja untuk membantu organisasi memahami pencapaian serta area yang memerlukan perbaikan. B. Fungsi regulatif. Fungsi regulatif berkaitan dengan pengaturan, pengawasan, dan pembentukan norma serta aturan dalam lingkungan kerja. Ini meliputi 1. Pengaturan perilaku, untuk mengatur perilaku anggota organisasi agar sesuai dengan norma, kebijakan, dan prosedur yang telah ditetapkan. 2. Pengawasan, melalui komunikasi, manajemen dapat mengawasi dan mengontrol kinerja anggota organisasi untuk memastikan kesesuaian dengan standar yang ditetapkan. 3. Pembentukan budaya dan nilai. Komunikasi membantu dalam memperkuat dan menyebarkan nilai-nilai serta budaya organisasi kepada anggota untuk memastikan keselarasan dalam perilaku dan keputusan. 4. Penerapan kebijakan. Komunikasi digunakan untuk menjelaskan kebijakan baru, perubahan, atau peraturan yang diperlukan dalam organisasi. C. Fungsi persuasif. Fungsi persuasif dalam komunikasi organisasi mencakup 1. Pengaruh dan mempengaruhi, menggunakan komunikasi untuk mempengaruhi keyakinan, sikap, dan perilaku anggota organisasi agar sesuai dengan tujuan, visi, atau rencana tertentu. 2. Peningkatan dukungan, membangun argumentasi yang meyakinkan untuk mendapatkan dukungan atau persetujuan dari anggota organisasi terkait keputusan, ide, atau rencana tertentu. 3. Mengatasi ketidaksepakatan, menggunakan komunikasi persuasif untuk menyelesaikan konflik, mencapai kesepakatan, atau menyatukan pandangan yang berbeda di dalam organisasi. 4. Mendorong perubahan, menggunakan komunikasi untuk memotivasi anggota organisasi agar terbuka terhadap perubahan, mengurangi resistensi, dan mendukung transformasi organisasi. D. Fungsi integratif. Fungsi integratif dalam komunikasi organisasi melibatkan 1. Penggabungan dan penyatuan, menggunakan komunikasi untuk menyatukan individu atau kelompok di dalam organisasi untuk bekerja secara harmonis menuju tujuan bersama. 2. Pembentukan kolaborasi, mendorong kerjasama dan kolaborasi di antara berbagai bagian atau tim dalam organisasi melalui komunikasi yang efektif. 3. Membangun hubungan, komunikasi digunakan untuk membangun hubungan interpersonal yang kuat dan saling mendukung di antara anggota organisasi. 4. Pembentukan identitas organisasi, menggunakan komunikasi untuk memperkuat identitas, nilai, dan tujuan bersama yang dianut oleh anggota organisasi. Unsur-unsur komunikasi dalam informasi.
Komunikasi dalam organisasi melibatkan beberapa unsur, diantaranya adalah 1. Sumber. Orang yang menginisiasi atau mengirim pesan, misalnya manajer, karyawan, atau departemen dalam organisasi. 2. Pesan. Informasi atau ide yang ingin disampaikan. Pesan ini bisa berupa instruksi, tujuan, informasi, atau permintaan. 3. Saluran. Cara atau media yang digunakan untuk mengirim pesan ini bisa berupa pertemuan tatap muka, email, memo, rapat daring, atau platform komunikasi lainnya. 4. Penerima. Orang atau entitas yang menerima dan memproses pesan dalam organisasi ini bisa rekan kerja, karyawan, tim, atau departemen lain. 5. Umpan balik. Tanggapan atau respon yang diberikan oleh penerima terhadap pesan yang diterimanya. Umpan balik membantu memastikan pemahaman yang benar dan memperbaiki proses komunikasi jika diperlukan. 6. Konteks. Lingkungan atau situasi di mana komunikasi terjadi. Ini mencakup waktu, tempat, budaya, organisasi, dan faktor-faktor lain mempengaruhi bagaimana pesan diterima dan dipahami. Penyaluran komunikasi dalam informasi. 1. Komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal mengacu pada pertukaran informasi, arahan, atau komunikasi yang terjadi antara tingkat yang berbeda dalam struktur hierarki organisasi. Ini meliputi komunikasi dari atas ke bawah, dari manajemen atau atasan ke bawahan, dan dari bawah ke atas, dari bawahan ke manajemen atau atasan. 2. Komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal menunjuk pada pertukaran informasi, ide, atau komunikasi yang terjadi di antara individu atau departemen yang sejajar atau setara dalam struktur organisasi. Ini melibatkan komunikasi antar rekan kerja atau tim di tingkat yang sama dalam organisasi. 3. Komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal mengacu pada pertukaran informasi atau komunikasi yang terjadi antara individu unit yang berada pada tingkat yang berbeda dalam struktur hierarki organisasi secara melintang atau diagonal. Hambatan-hambatan komunikasi dalam informasi. 1. Filtering. Ketika pesan disaring atau diubah oleh sumber sebelum disampaikan ke penerima, hal ini sering terjadi untuk menyesuaikan pesan dengan kepentingan atau keinginan pribadi. Kedua, semantik. Terkait dengan interpretasi yang berbeda terhadap kata atau phrase yang digunakan menyebabkan kebingungan atau kesalahpahaman. Ketiga, gangguan atau noise. Gangguan fisik atau psikologis dalam proses komunikasi seperti gangguan teknis dalam telekomunikasi atau ketidakfokusan saat mendengarkan. Keempat, perbedaan budaya. Perbedaan nilai, norma, atau bahasa antara individu atau kelompok dalam organisasi menghambat pemahaman yang benar. Kelima, hambatan fisik. Jarak geografis, zona waktu atau struktur fisik tempat kerja yang membatasi komunikasi langsung. 6. Ketidakcocokan saluran. Penggunaan saluran komunikasi yang tidak cocok dengan pesan yang hendak disampaikan, seperti penggunaan email untuk situasi yang memerlukan diskusi langsung. Ketujuh, kurangnya keterbukaan dan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi dapat menghambat aliran informasi. Ke-8, overload informasi. Terlalu banyak informasi yang disampaikan dalam waktu singkat mengakibatkan kesulitan pemahaman atau kelelahan informasi. Cara mengatasi hambatan dalam komunikasi informasi. 1. Keterbukaan dan transparansi. Mendorong lingkungan di mana keterbukaan dipromosikan dan informasi diungkapkan jelas kepada semua anggota organisasi. Kedua, klarifikasi pesan. Memastikan pesan disampaikan dengan jelas atau tidak terbuka untuk interpretasi yang salah. Mengonfirmasi pemahaman dengan penerimaan untuk menghindari kesalahpahaman. Ketiga, pemilihan saluran yang tepat. Memilih saluran komunikasi yang sesuai dengan jenis pesan yang akan disampaikan dan audiensinya. 4. Perhatian pada konteks. Memperhatikan konteks di mana komunikasi terjadi, budaya, situasi, latar belakang yang berbeda untuk menghindari kesalahpahaman yang timbul dari perbedaan ini. Kelima, penggunaan teknologi
yang tepat, menggunakan teknologi komunikasi yang memungkinkan interaksi dan pertukaran informasi yang efisien sesuai dengan kebutuhan organisasi. Keenam, peningkatan keterampilan komunikasi, melakukan pelatihan atau workshop untuk meningkatkan keterampilan komunikasi anggota organisasi. Ketujuh, pemberian umpan balik yang konstruktif, mendorong umpan balik terbuka dan konstruktif antara pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi untuk perbaikan terus-menerus. Ke-8, pengelolaan perlet informasi, mengelola aliran informasi agar tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit untuk memastikan pesan tersampaikan dengan efektif. Itulah presentasi kami dari kelompok 3. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Minallahi musta'ad ilahi iklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.